Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang. Minta opini sedikit Bang untuk mewawancarai tentang randai ini. Apa itu randai menurut Bang Rizky? Randai, apa itu randai? Randai itu sebuah seni kreasi tradisional Minangkabau yang memadukan antara gerak, suara, dan drama. Dalam randai nanti akan dimainkan sebuah cerita yang setiap pemotongan ceritanya atau narasinya dimainkan dengan syair yang didendangkan, lalu diiringi oleh gerakan-gerakan silik dalam bentuk tari. Nah itu. Yuk. Pertanyaan kedua Bang, nilai-nilai apa saja yang diajarkan dalam randai Bang? Nilai-nilai yang diajarkan dalam randai. Randai itu tidak memainkan satu cerita. Jadi setiap grup randai itu punya ceritanya masing-masing. Entah itu cerita yang dikarang sendiri atau cerita yang diambil dari legenda-legenda yang ada di daerah-daerah tersebut. Contoh paling gampang mungkin sebuah cerita yang cukup terkenal di Sumatera Barat, di kota Pariaman, yaitu cerita Anggunan Tungga dan Gadis Gondoriah, atau juga biasa dikenal dengan cerita Anggunan Tongga dan Gadis Gondoriah. Sebuah cerita yang mengisahkan perjalanan cinta antara Anggunan Tungga dan Gadis Gondoriah yang penuh rintangan. Di sana kita bisa mengambil pelajaran dari melihat sosok Anggunan Tungga yang mencerminkan seorang laki-laki Minangkabau yang sesungguhnya berani, tangguh, dan bertanggung jawab dengan ucapannya. Lalu ada cerita Sabainan Alwi juga dari kota Pariaman, cerita seorang perempuan perkasa silat wanita asal Pariaman. Lalu ada juga cerita Malin Kundang, kita semua sudah tahu. Lalu ada juga cerita Pintu Alam dari kota Payakumbuh yang menggambarkan bagaimana seorang anak muda berjalan untuk menggapai cita-citanya dengan merantau, diiringi dengan doa dan nasihat-nasihat dari orang tua. Ya, jadi cerita randai itu nggak ada makna, misalnya maknanya harus ini nggak gitu loh. Jadi cerita randai itu setiap penampilan pasti ada makna di situ sudah. Bagaimana cara mengajarkan gerak silik kepada pemain baru? Cara mengajarkan gerak silik kepada pemain baru, tentu setiap guru, setiap tuanku, setiap pelatih punya caranya sendiri-sendiri. Cuman mungkin ada beberapa ciri khas yang berbeda antara silat modern yang biasa kita tonton di pertunjukan-pertunjukan seperti ulang tahun kota, dan silik yang paga diri yang biasa dikatakan sebagai silik tuwo. Silik ini, silik modern, itu biasanya dilatih dengan struktur tersendiri. Jadi dia sudah punya bagian-bagiannya tersendiri gitu loh. Jadi biasanya itu agak lebih ringan, lebih santai, dan lebih mementingkan keindahan daripada ketangkasan. Sebaliknya, silik tuwo itu benar-benar kayak silik yang membutuhkan ketangguhan dan keberanian yang sesungguhnya gitu loh. Yang biasanya punya tradisi tersendiri. Silik tuwo itu biasanya sebelum sang guru mau mengajarkan, kita diperintahkan untuk melengkapi syarat-syarat yang harus dilengkapi. Seperti ini ayam, itu ayamnya beda-beda. Biasanya ada yang ayam hitam, yang hitam benar-benar dari paruh sampai ujung kuku itu hitam. Terus ada juga yang mencari ayam jantan patah kaki. Lalu ada juga cari jeruk nipis, atau orang-orang lama bilang tuh semua manis atau asam kafe. Uang logam nominalnya terserah, penting uang logam aja. 100 perak terserah, penting uang logam. Lalu ada juga kayak air terjun masjid. Di masjid ini maksudnya dalam sebuah botol aqua diisi air dari 7 sumur surau. Oh, maaf, bukan masjid, surau. Jadi kayak
Misalnya di surau kelurahan ini sampai 7 buah. Entah itu musyrik atau tidak, pendapat saya itu pasti musyrik. Karena ajaran itu mengajarkan kita untuk, maksudnya adalah kalau kita melakukan hal itu, silik atau silat itu akan tertanam dengan ke diri kita secara sendiri, secara instan gitulah. Jadi saya sendiri, Mas Bil Farisi, tidak mengajarkan silik dengan syarat-syarat seperti itu. Ya begitulah. Jadi setiap guru pasti beda. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan satu pertunjukan randai, Bang? Kalau berapa lama agar kita bisa mempersiapkan sebuah pertunjukan randai, tentu tidak ada jawaban pastinya. Nggak bisa dibilang 7 hari, seminggu, 14 hari, 3 minggu, berapapun lah, itu nggak ada pastinya. Cuman ini, jika diajarkan dari nol, yang benar-benar nol, biasanya itu anak-anak baru yang bahkan nggak ada dasar silatnya, lalu dipilih atau ditunjuk penyanyi-penyanyi yang biasanya menyanyikan lagu dengan genre lain untuk berdendang, akan butuh waktu. Apalagi anak-anak pintar, anak-anak yang cukup cepat dalam menghafal, nanti butuh kebiasaan baru lagi dalam menghafal cerita. Jadi mungkin saya sendiri biasanya memberikan janji kepada sebuah institusi yang diajarkan 1 bulan penuh. 1 bulan penuh itu latihannya 4 kali seminggu. Insya Allah bisa ditampilkan dengan nilai mungkin tentu tidak sempurna, 7,5/10, 8/10. Tapi jika keadaannya adalah yang diajarkan itu adalah pemain-pemain randai yang sudah bermain randai sebelum itu, tentu nggak akan selama itu. Mungkin 3 hari, 2 hari bisa ditampilkan. Siapa yang menciptakan randai tempo alam ini? Kalau menciptakan randai tanpa kata-kata di dalam tuh, kalau yang menciptakan randai itu pastinya tentu tidak tahu. Tapi ada kabar-kabar yang beredar. Randai itu ditampilkan pertama kali di zaman kolonial Belanda karena terciptanya sebuah cerita drama oleh Datuk Negeri Bosa di Pariaman, yang di dalam kata-kata dramanya itu ada kata-kata yang menyinggung pihak Belanda, mengatakan di siku bukan piaman iku nang kotondo jati tidak dapat serantihangan tidak bisa sesuku hati. Jadi kata-kata tersebut menyinggung pihak Belanda, pihak kolonial, yang dimana mereka datang ke Indonesia sesuka hati mereka tanpa diundang dan mengacak-ngacak Indonesia, mengambil semua dari Indonesia secara paksa. Lalu akhirnya diubahlah drama itu menjadi sebuah seni baru dinamakan randai, ditampilkan di pelosok-pelosok negeri untuk membakar semangat para pemuda-pemudi Indonesia untuk merdeka. Tapi jika ditanyakan siapa yang menciptakan randai pintu alam, seorang anak muda berusia, saat dia mengarang cerita itu, anak muda asal Kota Lampung tersebut masih berusia 18 tahun, lahir 3 Maret 2006. Ketika lahir ke dunia diberi nama oleh ibunya Hasbi, lalu diberi nama panjang dan dilengkapi oleh sang ayah Muhammad Hasbi Al-Farisi. Dan sampai saat ini Muhammad Hasbi Al-Farisi tentu masih belajar untuk menjadi lebih baik, karena Hasbi belum siapa-siapa, hanya seorang anak muda punya cita-cita. Terima kasih. Lanjut. Kalau biasanya itu acara pernikahan